Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Ivan. Seperti biasa, kita akan membahas TO TPS gitu ya, yang sekarang TO 22. Untuk teman-teman yang komen beberapa TO sebelumnya gitu ya, Kak, serak banget suaranya gitu ya. Saya kalau 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 ngajar itu kalau cuman suara saya pelan gitu ya, saya kurang nyaman gitu ya. Makanya saya dengan sepenuh hati saya mengeluarkan suara gitu. Jadinya kalau misalnya agak-agak serak dikit ya mohon maaf aja gitu ya, gitu. Oke, buat teman-teman kita mulai, pembahasan TO22. Eee, yang pertama itu, penalaran umum ya, kita maju ke soal yang pertama seperti biasa. Kalimat yang kita akan pakai adalah kalimat ini nih, "Apabila akses menuju ke sekolah mudah dan sarana transportasi ke sekolah tidak menjadi kendala." Ya, jadi ini syaratnya nih, syarat terjadinya, ya. Siswa tidak akan terlambat ke sekolah dan tentunya akan memperlancar proses pendidikan. Apa yang menjadi sebab akses menuju sekolah mudah dan sarana transportasi tidak menjadi kendala? Ya, akses mudah, ya, akses mudah, oke, dan ya kan, dannya saya kasih lambang begitu seperti biasanya. Sarana transportasi tidak menjadi kendala, sarana transportasi aman. Ya, sarana ST aja lah saya tulis ya. Maka siswa tidak akan terlambat ke sekolah dan tentunya tidak terlambat ya, eee, tidak telat gitu ya, tidak terlambat dan memperlancar proses pendidikan, ya. Nah, kita lihat soalnya, maju ke soal berikutnya, ke soal ke apa, scan berikutnya. Berdasarkan paragraf pertama, jika akses menuju sekolah mudah dan sarana transportasi ke sekolah tidak menjadi kendala, berarti terjadi nih syaratnya nih. Ya, berarti terjadi syaratnya. Akses mudah dan sarana transportasi aman. Berarti terjadi syaratnya, maka kesimpulannya apa? Kalau syaratnya terjadi, maka akibatnya terjadi. Ya, tidak terlambat dan proses pendidikan, apa tadi, PD itu apa? Proses pendidikan gitu ya. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah siswa tidak akan terlambat ke sekolah dan proses pendidikan semakin lancar. Ya, ini soal yang pertama. Soal berikutnya, teks yang pertama masih di teks yang sama. Oke. Eee, Kalimat yang kita gunakan ini nih, yang terakhir tuh, ada mahasiswa yang mengendarai mobil mewah. Ya, ini yang di-bold gitu ya. Kalimat terakhir yang kita gunakan. Pada soalnya, ada siswa yang mengendarai mobil mewah. Saya hapus dulu ini ya. Oke, kita maju ke soalnya. Ada siswa yang mengendarai mobil mewah. Saya tulis dulu, ada mahasiswa ya tadi ya. Siswa atau mahasiswa? Mahasiswa. Ada mahasiswa ya yang mengendarai mobil mewah. Lalu kalimat di soalnya bilang, jika semua mahasiswa membawa tas, semua ya mahasiswa membawa tas. Ya. Aturan pertama ketika ketemu soal model seperti ini, ada beberapa sih semua gitu ya. Term penengahnya hilang. Term penengah itu apa? Term penengah itu yang sama di antara mereka. Term penengah hilang. Siapa term penengahnya? Ada mahasiswa mengendarai mobil mewah, semua mahasiswa membawa tas. Nah, term penengahnya adalah mahasiswa. Maka pilih jawaban yang tidak mengandung mahasiswa. Ya, di sini ada yang mengandung mahasiswa? Nggak ada ya? Nah, oke. Yang kedua aturannya apa? Yang kedua aturannya, jika ada kalimat negatif, jika satu kalimat negatif, ya, negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Ya, ada nggak kalimat negatif? Negatif itu tandanya apa? Tanda kata tidak. Ya, sini kata nih ya. Jika satu kalimat negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Di sini ada kalimat negatif nggak? Ada kalimat kata tidak nggak? Nggak ada kan? Ya, maka jangan pilih yang negatif.
Kalau ada satu yang negatif, kalau ada satu doang ya, maka kesimpulannya negatif. Kalau nggak ada yang negatif, ya jangan pilih yang negatif. Nah, yang negatif, nah ya, jangan pilih yang negatif. Yang negatif mana tuh? Ya, nah yang B nih. Sebagian yang mengendarai mobil mewah tidak. Nah, ini kata menunjukkan dia kalimat negatif. Maka yang B sudah kita coret. Ya. Terus jika ada satu kalimat ya bentuknya parsial, kesimpulannya juga harus parsial. Parsial itu apa? Parsial itu menunjukkan mana? Kata yang menunjukkan parsial itu adalah ada, sebagian, beberapa. Nah, kalau semua ini menunjukkan universal, dia kalimatnya jenis yang universal. Nah, ini ada yang parsial nih. Maka pilih yang parsial. Ya, berarti pilihan yang E salah dan yang A salah. Iya kan? Nah, tinggal siapa? C sama D. Kalimat yang C, sebagian yang mengendarai mobil mewah membawa tas. Ya. Tidak ada yang mengendarai mobil mewah membawa tas. Ini juga kalimat tidak ada yang mengendarai mobil mewah membawa tas itu bisa kita ganti jadi semua yang mengendarai mobil mewah tidak membawa tas. Oh, ini juga negatif ya berarti ya. Tadi kita bilang kalimat yang negatif salah. Berarti jelas D-nya sudah pasti salah. Maka tersisa jawaban yang paling mungkin adalah yang C. Ya. Sebagian yang mengendarai mobil mewah membawa tas. Ya. Ini soal untuk teks pertama, ya. Kita maju ke soal berikutnya. Pada teks yang kedua, ini saya hapus ya. Kalimat yang kita gunakan, kalimat yang di bold itu, jika memiliki aset lebih dari 60 juta, ya, jika memiliki aset lebih dari 60 juta, usaha tersebut tidak lagi disebut usaha kecil. Ya. Jika asetnya lebih dari 60 juta, maka ya bukan usaha kecil. Bukan saya kasih B, bukan usaha kecil. Bukan B, bukan usaha kecil. Ya. Ini kalimat yang kita pakai. Nah, kita lihat soalnya, ya. Berdasarkan kalimat yang bercetak tebal, jika sebuah usaha disebut usaha kecil, ya, berarti lawannya dia kan? Lawannya dia nih. Bukan usaha kecil, lawannya dia berarti bukan dari BU. Nah, logikanya masih ingat ya? P maka Q, lalu negasi Q, kesimpulannya adalah negasi P. Ya, nah ini sama nih. Lebih besar daripada 60 juta, bukan usaha kecil. Nah, ini disebut usaha kecil, berarti lawannya dia, berarti negasinya. Maka kesimpulannya, negasi dari apa? A lebih besar daripada 60 juta. Dia tidak lebih besar daripada 60 juta. Ya, tidak lebih besar berarti lebih kecil dari 60 juta atau sama dengan. Mana yang kalimatnya seperti itu? Ya, maka yang paling tepat adalah asetnya kurang dari atau sama dengan 60 juta. Ya. Jawabannya maka yang paling tepat adalah yang D. Ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Ya, masih di teks yang sama, tapi yang diminta kalimat yang bergaris bawah. Ini saya hapus ya. Apabila memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar, ya hasil penjualan, saya persingkat HP, paling banyak berarti kurang dari sama dengan, ya kurang dari sama dengan 1M. Maka suatu usaha masih termasuk UKM, Nah, dia UKM berarti. Paham ya? Nah, kita lihat tuh. Kita maju ke soalnya. Kita lihat soalnya. Soalnya bilang apa? Soalnya kita lihat maju ke soal berikut ke soalnya. Berdasarkan kalimat yang bergaris bawah, jika usaha produksi sepatu milik Pak Ali memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar, berarti terpenuhi nih syaratnya nih. Ini syaratnya nih. Hasil penjualan paling banyak 1 miliar. Ya, berarti ya, masih ingat ya pola pengambilan kesimpulannya P maka Q, terjadi P kesimpulannya Q. Ya. Maka kalau HP-nya kurang, hasil penjualannya kurang dari 1 miliar, kesimpulannya adalah dia adalah UKM. Ya, siapa nih? Usaha produksi sepatu milik Pak Ali adalah UKM. Mana yang tepat? Nah, yang paling tepat adalah yang E.
Usaha produksi sepatu milik Pak Ali termasuk kategori UKM. Oke, kita maju ke soal berikutnya, ya kan? Nah, soal berikutnya materi hitungan tuh, ya. Nah, berapa ini? 9 di 25/8, ya, dikali 4, 2/7. Nah, ini yang enak ngitungnya mungkin gini kali ya. 9 kali 4. 9 kali 4 36. Ditambah gitu ya, ditambah 9 kali 2 18/7. Ya. 4 kali ini 4 kali 8, 4 kali 5 nih berarti ini berapa? 20/8 ya. Ditambah ya, ditambah berapa lagi tuh? Yang ini nih sekarang. Yang 2/7 dikali 5/8. 2 kali 5 10/56. Nah, kita repot sama dia doang nih, ya kan? 18 bagi 7 kira-kira berapa itu? 18 bagi 7 kira-kira 2, 2, berapa itu dia? Sisanya 4, 42,5 ya. Sisanya 50, 49, 2,57 kira-kira. Ya. 20 bagi 8 bisa dibagi 4 nih. Berapa ini dia? Bagi 4, 5/2. Berarti berapa? 2,5. Ya. 10 dibagi 56 nih masih bisa dibagi 2 nih berapa nih kira-kira? Nah, ini aja dulu kita jumlahin, dia tuh agak cenderung kecil kan? Berarti ini 2,5 dijumlahin jadi 4, ini 7, 0, 1, di sini 5. Nah, ini tambahin sama 36. Jadi berapa? 41, yang 41, lebih dikit kan ada lebih dikitnya nih tadi ya. Ya, jumlahin ke sini berarti yang 41, ada D. Ya, berarti 41 kira-kira 41,25. Ya, maka jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita punya nih angka berapa itu? Saya hapus ini ya. Ya. Akar dari 22.500. Ditambah berapa lagi tuh? Akar dari 225. Ditambah akar dari, ya, ini kelihatan sini ya. 2,25. Kita tahu bahwa akar 225 itu sama dengan 15 kan ya? Iya enggak? Nah, ini kan belum kelihatan nih, ya. Maka kita pecah dulu angkanya kita jadiin kayak gini. Akar 225 dikali 100. Iya enggak tuh? Ya. Ditambah akar 225 udah pasti 15. Ditambah. Nah, ini bisa kita tulis jadi akar dari 225 dibagi 100. Paham ya? Akar 225 15 dikali 2 akar 100 10 ditambah 15 ditambah akar 225 15 ya dibagi akar 100 10. 15 kali 10 150 tambah 15 ditambah 15 bagi 10 1,5 ya pasti belakangnya ada koma 5 nya 5 tambah 1 6 ya kan. Ya 1 ini tambah 1 tambah 5 sini jadi 166,5 maka pilihannya yang D ya. Kita maju ke soal berikutnya. Ini saya hapus ya. Kita punya pola bilangan segitu tuh. 80, 78 ya. 26 ya. Kalau ngeliat angka 80 ke 78 paling mungkin cuma dikurang 2. Ya. 78 ke 26 cuma paling mungkin bagi 3. Ya. Ke sini kita nggak tahu berapa, ke sini kita nggak tahu berapa, tapi ini juga kurang 2 bagi 3. Ya, makanya bisa diikutin tuh polanya. Kalau di 26 kurang 2, 24. Ya, 24 bagi 3, 8. Pas tuh. Maka di sini X-nya harusnya 24. Ya, Y-nya ini kurang 2 bagi 3. Kurang 2. Kurang 2 berapa nih? 2 kurang 2, 0. Maka jawabannya yang A. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Bilangan yang tepat untuk menggantikan X dan Y. 41 ke 28 angkanya masih gampang nih. 41 ke 28 cuma paling mungkin adalah dikurang 13. Kurang 13 tambah 1. Ya, kurang 19 kurang 10 ya kan? Maka pola ntar muncul lagi nih.
kurang 13 tambah 1, kurang 10 tambah 0, kurang 7. Oh, kok jadi beda-beda? Lihat angkanya nih. Min 13, min 10, min 7. Ya, lama-lama nambah 3, nambah 3. Min 7 ke min 4 nambah 3, ya enggak? Berarti ini min 1. Nah, yang satu lagi, 1 plus 0, min 1, min 2 gitu. Ya. Ya, makanya kalau gitu 29 kurang 10 19. 19 tambah 0, berarti di sini 19. Maka X-nya 19. Kurang 7, berarti di sini 19 kurang 7 berapa itu? 12. Ya, maka yang paling tepat jawabannya yang E. Ya, itu polanya. Oke, kita lanjut. Ya. Bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda tanya di atas adalah angkanya berapa sih nih? 3, 4, 6, 5 gitu ya. Ada nggak sama hubungan angka 12, 30? Ya. Kalau kita lihat 3 kali 4 itu 12. 6 kali 5 itu 30. Jadi hasil kali yang di atas ditaruh di depan. Hasil kali yang di bawah ditaruh di belakang. Kayak gitu polanya. Nah, kita cek ke sini nih. 5 kali 7, 35. 2 kali 9, 18. Maka yang paling tepat di sini 8 kali 6, 48 pasti. Ya. 6 kali berapa biar jadi 24? Maka di sini pasti 4. Ya. Oke, kita lanjut. Bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda tanya adalah, nah polanya gimana nih ini gambar ini ya. 2, 5, 10, 8, 81. 2, 3, 6, 12, 1, 21. Kalau 2 ke 5, 3 ke 6 nambah 3 tuh, pas sama 8. Iya kan? 5 ke 10, 6 ke 12, 8 ke 16 kali 2. Ya. 10 ke 81. 81 itu 9 kuadrat. 12 ke 121. 121 itu 11 kuadrat. Berarti ini angka yang di atas, yang ini yang terakhir ini nih, kurang 1 kuadratin, kurang 1 kuadratin. Maka ini juga kurang 1. Kurang 1 berapa? Jadi 15 dikuadratin. Berapa? 225. Ya. Nah, ini untuk penalaran umum. Kita maju ke selanjutnya. Pengetahuan dan pemahaman umum. Next. Persamaan kata pilu pada teks di atas adalah pilu itu bukan gusar ya, bukan artikulasi, bukan kompilasi, dia masgul. Masgul itu sedih. Ya. Apa ya? Sedih ya, sedih. Pilu itu sedih. Nah, masgul itu juga sedih. Maka persamaannya adalah masgul. Ya. Kalau gusar tuh khawatir kali lebih tepatnya ya, bukan sedih. Jadi jawabannya yang E. Ya. Next. Lawan kata dari minim pada teks di atas adalah, nah minim ini teks itu bicara apa, tentang banyak kalau nggak salah, tentang kurangnya gitu ya. Maka lawan katanya adalah banyak gitu ya. Lawan katanya adalah banyak. Yang paling mungkin, yang paling tepat adalah bukan tumpah pasti. Kebat itu iket ya, bukan tambat. Tambat itu perahu ditambatkan, bukan tikung ya. Jadi nggak usah terlalu melo gitu ya, nggak usah curhat gitu ya. Maka yang paling tepat adalah marak. Marak tuh banyak ya, untuk orang gitu ya kebetulan. Oke, kita lanjut. Persamaan kata dari kata verbal ya. Verbal itu ucapannya ya, ucapan. Verbal itu ucapan. Maka yang paling tepat adalah persamaan katanya bukan keterangan, bukan tambahan, bukan kejelasan, bukan aturan. Maka yang paling tepat adalah tuturan, pengucapannya. Ya, bahasa pengucapan, bahasa ucapan. Ya, maka yang paling tepat adalah tuturan. Ya. Next. Lawan kata malas pada teks di atas. Nah, lawan katanya yang paling tepat adalah yang D, cekatan. Ya. Kita lanjut. Hubungan kata atlet dan olimpiade bisa dianalogikan dengan kata. Kira-kira apa nih? Hubungannya dulu kita bikin kalimat. Atlet berlaga di olimpiade. Iya enggak? Paling tepat itu. Pembalap berlaga di mobil, bukan ya? Pembalap lebih tepat berlaganya di apa itu? Sirkuit. Ya. Konser pemusik agak terbalik kalau mau dipilih ya. Aktor di kamera, bukan aktor di panggung ya. Panggung. Tentara perang ya, presiden negara. Kalau presiden negara kayak kurang tepat, maka yang paling tepat adalah yang D. Tentara berlaga di perang, di peperangan. Ya.
Maka jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Lawan kata dari menampik. Menampik tuh diginiin tuh. Ya, ada yang datang ditampik gitu ya. Maka lawan katanya adalah menerima, bukan menghadang. Menghadang malah menahan biar nggak datang gitu ya. Bukan meradang. Meradang itu marah. Bukan menyandang, bukan merangkul. Maka yang paling tepat adalah yang C. Ya, menerima. Nah, ini untuk sinonim, antonim, dan analogi kata gitu ya. Pada pemahaman dan pengetahuan dan pemahaman umum. Ya. Kita lanjut ya. Kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Next. Operasi segitiga kebalik didefinisikan dengan aturan P ya, segitiga Q, P tambah Q dikali PQ. Dengan P dan Q bilangan tak nol. Bilangan A yang memenuhi, saya tulis dulu nih ya. Oke. Siapa tadi aturannya gimana tadi? P ya, segitiga bawah Q itu sama dengan P tambah Q ditambah P dikali Q. Nah, yang diketahui apa itu? A segitiga bawah B sama dengan A. Ya. Nah, berarti P-nya kita ganti jadi A, Q-nya kita ganti B. Berarti jadi apa? A ditambah B ditambah A dikali B sama dengan A. Kiri dikurang A, kanan dikurang A, A-nya habis. Iya nggak tuh? Tinggal siapa? B ditambah A, B. Masing-masing punya siapa? Punya apa ini? Punya B. B-nya keluarin. Berarti B dikali 1 tambah A. Nilainya sama dengan 0. Maka ada dua kemungkinan. B-nya yang 0 atau 1 plus A-nya yang 0. Tapi di soal dia bilang nilai A PQ-nya tidak 0. Berarti A sama B-nya juga nggak boleh 0. Ya, berarti nggak jadi 0. Sehingga A-nya sama dengan berapa nih? A-nya pindah ke kanan jadi berapa? Min 1. Ya, maka jawabannya yang A. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini saya hapus ya. Gambar di atas adalah persegi dengan luas ABE ya, dan DCE itu 25 cm persegi. Panjang sisi persegi adalah ini mau digeser kemanapun E-nya, digeser kemanapun E-nya, ya, maka luas ini ya, luas yang putih, ya, jumlah luas yang putih ini sama dengan luas yang ini. Artinya ini dibagi 2 sama besar. Ya, ini dibagi 2 sama besar. Kenapa? Contoh kalau gini misalnya. Ini alas. Ini tinggi nih. Ya. Nah, yang ini alas ditambah yang ini alasnya kan? Tingginya sama nggak sama yang segitiga yang diarsir? Sama bakalan. Ya. Jadi, segitiga yang diarsir dengan segitiga yang putih luasnya sama. Atau kalau kita mau nyari luas persegi berarti 2 kali luas segitiga. Ya. Luas segitiga siapa itu? 2 dikali 25 tambah 7. Ya. Maka luas perseginya adalah 2 kali 32. Atau berapa? 64. Ya, ini sentimeter persegi. Ya. Maka pertanyaannya apa? Panjang sisi persegi, sebuah persegi dengan luas 64, kira-kira sisinya berapa? Maka sisinya pasti akar 64. Berapa itu? 8. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya hapus ini ya. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan dari nah, kita punya gambar seperti ini. Komponennya siapa? Ini C utuh nih. C utuh nih. Iya. Terus yang A somplak, apa ya somplak ya? Terpotong gitu ya. Yang A ya, dipotong nggak boleh yang B. Maka pasti ini digabung sama yang C. Nah, yang digabung sama yang C kemungkinan ini. Ya. Tapi kita lihat bener nggak ini? Kalau nggak berarti ada yang lain pilihannya. Ya. Ini kan gabungan antara irisan siapa? A sama yang bukan C. Yang A dan bukan C. Diiris tuh. Bukan digabung, ya. Yang A dan bukan C. Ya, irisan antara yang A dan bukan C pas tuh. Irisan A dan yang bukan C.
Ya. Terus digabung sama siapa? Kok ya irisan A yang bukan C? Irisan A dan yang bukan B. Irisan A dengan yang bukan B, di luarnya B itu maksudnya. Ya, dapat tuh daerah ini. Nah, digabung sama siapa? Yang ini yang satu paket C. Jadi A diiris yang bukan B digabung sama yang C. Ya. Nah, ini soal yang himpunan, kita maju ke soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan, nah kita tulis tuh fx sama dengan 1 min x dibagi 1 plus x. Ya. Dengan x kuadratnya tidak sama dengan 1. Intinya apa? Nilai dari f min x. Nilai f min x berarti x-nya diganti sama siapa tuh? Diganti sama min x. Jadi 1 dikurang min x dibagi 1 ditambah min x. Ya. Min ketemu min. 1 plus x. Ini kelihatan nggak nih tulisannya? Saya ganti spidol dulu kali ya. Ya. 1 plus x. Bawahnya 1 plus ketemu min jadi 1 min x. Ya. Masih kurang asik spidolnya. Kita ganti lagi. Nah, bentuk ini sama bentuk ini mirip nggak tuh? Bedanya apa? Satunya di atas plus, yang plusnya di atas, yang ini. Salah, yang ini. Yang ini minusnya di bawah. Nah, berarti bisa kita balik tuh. Berarti f min x bisa kita tulis jadi 1 per SD. Masih ingat ya? Bisa kita kali balik nih jadi 1 min x per 1 plus x. Iya nggak tuh? Ini bisa ditulis kayak gini kan? Ya. Nah, ini siapa nih? Ini adalah fx. Jadi bentuknya sama dengan apa? 1 per fx. Maka paling tepat jawabannya yang A. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penduduk Jawa Barat adalah 30% dari penduduk Jawa. Dan 15% dari penduduk Indonesia. Ini saya hapus ya. Penduduk Jawa Barat gitu ya. Saya tulis Jawa Barat itu 30%. 30/100 dari penduduk Pulau Jawa. Dari Jawa aja gitu ya. Dan dia juga Jawa Barat itu 15%, berarti 15/100 dari siapa? Penduduk Indonesia. Ya, sama-sama Jawa Barat. Berarti apa? Berarti sama-sama Jawa Barat tuh Jawa Barat sama dengan Jawa Barat ya. 30/100 Jawa itu sama dengan 15/100 Indonesia. Ya. Nah, bisa kita coret tuh. 100-nya coret. Iya. Bagi 15, di sini 2, di sini 1. Berarti apa? 2 kali Jawa sama dengan Indonesia. Berarti penduduk Jawa itu setengah dari Indonesia bukan? Ya, penduduk Jawa itu setengah dari Indonesia. Pertanyaannya apa sih? Penduduk Indonesia yang tinggal di luar Jawa. Yang Jawa aja setengah. Setengah itu berapa persen? 50% kan? Maka kalau gitu penduduk di luar Jawa, gitu ya. Luar Jawa itu sama dengan 50% juga, setengah juga dari Indonesia. Setengah penduduk Indonesia atau 50% dari penduduk Indonesia. Ya. Maka jawabannya yang C. Oke, kita maju ke soal berikutnya. Ini saya hapus dulu ya. Jika dua bilangan bulat positif dikuadratkan, selisih yang paling mungkin, paling kecil yang paling mungkin adalah gitu ya. Selisih dua bilangan bulat positif dikuadratkan. Ya. Misalnya 1 dikuadratin jadi berapa tuh? 1 dikuadratin jadi 1. 2 dikuadratin 4. 3 dikuadratin 5. 4 dikuadratin gitu ya. 16. Ini kalau ke 4 ke 1 kan makin jauh, makin besar nilainya. Maka kalau 16 ke 5 11, 5 ke 4 kok 5 ini, astagfirullah. Sorry. 9. 16 ke 9 7, 9 ke 4 5. Nah, yang paling mungkin paling kecil ini nih.
4 dikurang 1 berapa selisihnya? 3. Nah, ini yang paling kecil. Ya. Mau ditambahin lagi pasti makin besar selisih kuadratnya. Ya. Maka jawabannya yang paling kecil adalah 3. Ya. Oke, kita maju ke soal berikutnya. Penyederhanaan dari bentuk. Ya, ini saya hapus dulu. X kuadrat ditambah 1 dibagi X ditambah siapa? Dikali ya, dikali Y kuadrat ditambah 1 dibagi Y ditambah X kuadrat dikurang 1 dibagi X dikali Y kuadrat, ini kelihatan di sini ya, dikurang 1 dibagi Y. Nah, ini kayak nggak ada cara lain nih selain kita kaliin atu-atu tuh, ya. Atas X kuadrat kali X kuadrat, X kuadrat Y kuadrat. X kuadrat kali 1, X kuadrat. Ya, sekarang 1 kali Y kuadrat, Y kuadrat. 1 kali 1, 1. Ya. Penyebutnya siapa? X kali Y kan? Ya. Yang ini juga penyebutnya X kali Y tuh. Ya, saya urusin penyebutnya belakangan. Saya tambah dulu sama yang kanan tuh. X kuadrat kali Y kuadrat. X kuadrat Y kuadrat. Ya. Ditambah, oh salah dikurang. X kuadrat kali min 1. Berarti min X kuadrat. Ya. Min 1 kali Y kuadrat. Min Y kuadrat. Ya. Min 1, mana tadi? Min 1 kali min 1. Plus 1. Ya, penyebutnya, ya ini mereka semua berpenyebut X kali Y. Ya. Ini tambah nih sama yang bawahnya nih ya. X kuadrat kali X kuadrat Y kuadrat ditambah X kuadrat Y kuadrat. Berarti ada 2 nih nilainya. 2X kuadrat Y kuadrat plus X kuadrat, ini min Y kuadrat, habis tuh. Ya, ini sama ini habis. Ini sama ini juga habis. Sehingga 1 tambah 1, 2. Dibagi siapa? X kali Y. Ya, maka pilihan yang paling tepat adalah yang E. Ya. Ya. Oke, kita maju ke soal berikutnya. 2 dice are thrown simultaneously. The probability that 2 different numbers show up is 2 dadu dilempar bersamaan, gitu ya. Peluang dari munculnya muncul dua bilangan berbeda adalah gitu ya. Ini saya hapus dulu. Berapa yang bisa mungkin muncul di dadu? Ya, 11, 12, 13 dan seterusnya. 21, 22, 23 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita pakai pola yang seperti ini. Yang diminta adalah 2 bilangan berbeda. 2 bilangan berbeda. Ya. Nah, berarti kita bisa pakai 1 dikurang yang nggak boleh. Nggak boleh. Ya, yang nggak boleh siapa? 2 bilangan yang sama. Yang bilangan yang sama siapa aja tuh? 11, 22, ya. Terus 33 dan seterusnya. Ya, 44, terus 5 sama 5, terus 6 sama 6. Ada berapa nih yang nggak boleh? 6, berarti 1 dikurang, ya. Ada 6 yang nggak boleh. 6 per. Kalau 2 dadu dilempar, ya 2 dadu dilempar gitu kan. Ada berapa yang mungkin muncul? Masih ingat SMP ya? SMP kita biasanya bikin tabel tuh. 1, 2 sampai 6. 1, 2 sampai 6. Berarti yang kalau 2 dadu dilempar ada sebanyak berapa yang mungkin muncul? 6 kali 6. Berarti totalnya ada 36 ruang sampelnya. Ya. Berarti ini 1 dikurang 6 per 36. Atau 1 dikurang, bisa disederhanakan jadi 1/6. Ya. Sehingga nilainya jadi berapa tuh yang 2 bilangan berbeda? Peluang muncul 2 bilangan berbeda. 1 dikurang 1/6, 5/6. Ya. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang kepala proyek memperkirakan bisa menyelesaikan proyek dalam waktu 90 hari dengan pekerjaan, ini saya hapus dulu. Ya. Dengan 20 orang, dengan pekerja sebanyak 20 orang. Jika pemilik proyek membolehkan menambah pekerja sebanyak 10 orang, proyek tersebut akan selesai dalam waktu
Ini model yang orang kali waktu, ya. Nah, kalau orang kali waktu berarti ini eh, eh, kalau semakin banyak orang, waktunya semakin sedikit. Berarti berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, ya, berbanding terbalik antara dua komponen yang sama nih, yang maksudnya yang satu area, yang 90 sama 20 ini dikali nih. Ya, 90 dikali 20. Nah, itu akan sama dengan ya, penambahan kalau dia tanya berapa proyek tersebut akan selesai dalam berapa hari. Nah, misalnya dalam P hari. Orangnya nambah berapa? Tadinya 20 orang, sekarang nambah 10 orang. Jadi totalnya 30 orang. Ya, maka P-nya sama dengan 90 kali 20, saya nggak kalikan, dibagi 30. Ya, 90 bagi 30, 3. Ya, 3 kali 20, maka P-nya apa itu? P-nya 3 kali 20, 60. Berarti proyek akan selesai dalam waktu 60 hari. Jadi makin cepat, tadinya 90 hari, sekarang jadi tinggal 60 hari. Ya. Nah, ini jawabannya mana berarti? Yang B berarti. Ya. Kita maju ke soal berikutnya. Sebuah garis bergradien M melewati titik M, min 4 dan 3, min M. Nilai M adalah, ini saya hapus ya. Di SMP kita belajar M, nyari M itu kalau diketahui dua titik, ya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita nyari gradien kalau diketahui dua titik yang melewati garis, maka nyari gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, titiknya itu gradiennya M, kita punya M, terus titiknya M, min 4, dan satu lagi 3, min M. Maka M-nya, gradiennya, ya, Y2 min Y1, ini kurang ini nih. Ya, berarti min M dikurang min 4. Ya, bawahnya dibagi yang X kurang X. 3 dikurang M. Ya. 3 dikurang M dikaliin ke sini nih. Jadi berapa tuh? Jadi M dikali 3 dikurang M sama dengan min M plus 4. Ya. Kita kaliin M kali 3. 3M. M kali min M kuadrat. Min M plus 4. Kita pindahin kanan semua jadi biar positif, M kuadratnya jadi apa? M kuadrat. Ya. 3M pindah kanan jadi min 3M, ketemu dia nih. Temennya jadi berapa? Min 4M. Plus 4 sama dengan 0. Nah, ini difaktorin. Faktornya berapa itu? Faktornya M min 2 sama M min 2. Sama faktornya. Jadi M-nya sama dengan berapa? 2. Ya. Maka nilai jawabannya adalah yang C. Oke. Kita maju ke soal berikutnya. Diketahui barisan min 1, 2, min 3, 4, min 5, 6, dan seterusnya. Rata-rata dari 100 suku pertama barisan tersebut adalah N. Ini saya hapus ya. Rata-rata dari 100 suku pertama. Berarti 100 suku pertama itu siapa? Ya. Min 1 tambah 2, min 3 tambah 4, min 5 tambah 6, dan seterusnya sampai min 99 tambah 100. Ya. Dibagi berapa? Dibagi 100. Rata-ratanya siapa? N. Ya kan? Berarti N itu sama dengan, nah ini gak usah pusing-pusing hitung ya. Min 1 tambah 2 berapa? 1. Min 3 tambah 4, 1 lagi. Jadi setiap dua angka nilainya 1, 1, 1. Ada berapa tuh? Ada 50 kan? Dibagi 100. Tahu dari mana 50? 100 bagi 2 karena dipasangin 2. 100 bagi 2 50. Maka yang atas ini ada 50 nih. Ya. Berarti 50 per 100. Sehingga nilai N itu sama dengan setengah. Ya, pertanyaannya apa? Hubungan yang tepat antara P dan Q. P-nya si N. N-nya setengah. Q-nya seperempat. Gedean siapa? Gedean P. Ya, maka jawabannya yang A.
Kita lanjut. Oke. 2 pangkat 2020 dikali 2 pangkat 2021 ya. 2 pangkat 2020 dikali 5, P itu ya 2 pangkat 2020 dikali 2 pangkat 2021. 5 ini ya? 5 ya. 2021. Jumlah digit-digit bilangan P. Nah, kita jabarin dulu nih. Ini bisa kita tulis 2 pangkat 2020 dikali ya 5 pangkat 2020 dikali 5 pangkat 1, bukan? 2021 bisa saya pecah jadi 5 pangkat 2020 sama 5 pangkat 1. Kenapa diincar 2020 biar pangkatnya sama? Kenapa emang? Karena kalau pangkatnya sama bisa kita tulis jadi 2 kali 5 pangkat 2020 dikali 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 nggak usah ditulis, 5 aja pasti kan. 2 kali 5 10 pangkat 2020 kali 5. 10 pangkat 2020. 10 pangkat berapapun gitu ya, pasti 0, 1, 0, 0, 0, 0 gitu kan ya. 10, 1, 0, 0 gitu ya. Ya enggak? Dengan angka nolnya ya, di sini ada sebanyak berapa? 2020 dikali 5. Maka pasti bentuk nilai P itu adalah 5, 0, 0, 0, 0 dan seterusnya sampai dengan angkanya ada berapa? Nolnya ada berapa tadi? 2020. Pertanyaannya apa? Jumlah digit-digit bilangan P. Jumlah ini 5 tambah 0 ya sampai berapapun. Maka nilai P itu adalah 5. Ya, P-nya nilainya jumlah digit-digitnya 5. Ya, Q-nya berapa? 10, gedean Q. Jadi P lebih kecil daripada Q. Ya. Kita lanjut. Oke, saya hapus dulu ini ya. Kita punya bilangan siapa itu? X kali Y sama dengan X dibagi Y sama dengan X min Y. Ya. Hubungan yang tepat antara P dan Q. P dan Q itu X min Y. Ya. Nah, ini dua bilangan nih. Ya, bilangan nggak nol ya. Kalau nggak nol berarti ada nilainya, berarti bisa kita coret. Saya ambil yang pertama dulu. XY sama dengan X per Y. Ya, karena ada keterangan tidak sama dengan 0, maka ini bisa kita coret. Ya, jadi Y sama dengan 1/Y. Sehingga jadi apa itu? Kaliin ke sini. Y kuadrat sama dengan 1. Ya, Y kuadrat sama dengan 1. Berarti Y-nya berapa? Hati-hati di sini, sering banget salah nih. Y kuadrat sama dengan 1, maka di sini Y-nya sama dengan plus minus 1. Berarti bisa dua kemungkinan, Y-nya min 1 atau Y-nya sama dengan 1. Paham ya? Ya. Kalau Y-nya min 1, kita masukin ke sini. X dikali min 1, min X. X dibagi min 1, min X. Memenuhi kan? Nah, sekarang kita pakai yang ini sama yang ini aja nih. Yang kiri sama yang kiri sama kanannya aja. X, Y sama dengan X min Y. Ya. Kalau kita masukin Y-nya min 1. Ya. Y-nya min 1 jadi apa? X kali min 1 min X sama dengan X min ketemu min lagi plus 1. Ya. Min X pindah ke kanan jadi 2X. 1 pindah ke kiri jadi min 1. Sehingga X-nya sama dengan min setengah. Ya. Oke. Nah, yang ditanya adalah kalau kita pakai yang Y sama dengan 1 belakangan ya. Saya tulis dulu di sini. Ya, di sini yang Y sama dengan 1. Yang ditanya apa? X min Y. X min Y, X-nya min setengah dikurang min 1. Salah. Berapa ini tadi? Y-nya? Min 1. Min ketemu min plus 1 dikurang setengah jadi setengah. Jadi nilai X-nya setengah. Ya. Tapi cek lagi nih yang ada Y sama dengan 1. Saya masukin ke sini juga. XY. XY sama dengan X min Y. X-nya, Y-nya 1. Jadi X sama dengan X min 1. Ya. Pindah ke kanan jadi X kurang X 0. Ini pindahin kiri jadi 1. Nah, ini kan nggak mungkin. Ya.
maka yang ini nggak memenuhi. Y sama dengan 1 nggak boleh. Berarti yang dipakai adalah Y sama dengan min 1. Dan X-nya sama dengan min setengah. Sehingga P-nya nilainya setengah. Ya, maka yang tepat Q-nya min 1 tuh. Berarti yang tepat adalah P lebih besar daripada Q. Ya. Kita maju ke soal berikutnya. Diketahui sebuah segitiga dengan panjang sisi 6 sama 8. Saya hapus ya. Sebuah segitiga dengan panjang sisi 6 sama 8. Sekarang gini, logikanya gini. Kalau kita pengen dapetin luas terbesar, misalnya sisi yang ini yang sisi yang 8, ini yang sisi yang 6. Ya. Oke. Bayangkan kalau dia makin ke arah bawah tuh, yang ini yang 8, ini yang 6. Makin lebar gitu sudutnya gitu ya. Makin kecil nggak luasnya? Ya. Luasnya makin lama makin kecil. Jadi kalau makin ke sini, luasnya makin kecil. Begitu juga kalau misalnya ini yang 8, ini yang 6. Ini bisa potong dikit deh. Ini yang 8, ini yang 6. Ya. Bayangin kalau sudut yang 6 ini dipepet makin mendekat ke arah siapa itu? Ke 8. Makin lama luasnya makin kecil. Sehingga luas terbesar akan didapatin ketika 8 sama 6 nilainya tegak posisinya tegak lurus. Ini 8, ini 6. Maka luasnya akan mencapai paling besar. Pada saat sudutnya nggak mepet ke kiri, nggak mepet ke kanan. Berarti tengah-tengah tuh pas tegak lurus. Paham ya? Jadi luasnya berapa? Luas terbesarnya adalah 8 alas kali tinggi. 8 kali 6 bagi 2. 24. Ya. Berarti P lebih kecil daripada Q. Ya. Sebuah dadu dilempar bersamaan. Px adalah jumlah mata dadu yang muncul sama dengan X. Ya. Ya. Nilai Px terbesar saat nilai X-nya sama dengan 7. Kita cek X sama dengan 7. Artinya X ini siapa? X ini adalah jumlah mata dadu yang muncul sama dengan X. Dua dadu dilempar ya. Yang jumlahnya 7 siapa aja? 1, 6. 6, 1. Ya. 25. Terus siapa lagi? 52. Terus 3, 4. Sama 4, 3. Berapa peluangnya? Ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tadi masih ingat soal-soal sebelumnya ya. Dua dadu dilempar, ruang sampelnya atau semua yang bisa muncul ada 36. Jadi ini 1/6. Ya, atau 6/36 aja, lihat. Coba kita bandingkan sama yang lain. Misalnya X-nya sama dengan 6. Yang jumlahnya 6. Ya, yang jumlahnya 6 siapa aja tuh? 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2. Sama siapa lagi? 3, 3. Maka peluangnya cuma ini doang kan ya? Peluangnya 5/36. Maka jelas yang X sama dengan 7 lebih besar daripada yang X sama dengan 6. Nah, cek yang 8 tuh. Ya. Kesimpulan saya berarti nomor pernyataan 1 benar. Ya, tapi butuh coba cek yang 8. Silahkan saya serahkan ke teman-teman semua untuk ngecek yang X sama dengan 8. X sama 8 sama dengan 8, cek. Ya. Silahkan. Nah, kesimpulannya pernyataan 1 benar. Oke? Ya, ini oke, dan ini baru pernyataan 1 nih ya. Saya hapus nih, kita nggak punya tempat cukup soalnya. Ya. Jadi pernyataan 1 benar. Nah, lalu pernyataan 2 bilang apa? P1 sama dengan 0. Berarti X-nya 1 tuh. X sama dengan 1. Dua dadu dilempar. Paling kecil berapa? 1 sama 1 muncul. 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti X-nya nggak mungkin 1. Ya, ketika X sama dengan 1 berarti nilainya ada berapa kemungkinan muncul jumlah mata dadu 1? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti berapa PX-nya? PX-nya berarti 0/36. 0/36, 0. Jadi pernyataan 2 benar. Pernyataan 3. Nah, PX sama dengan 2. X sama dengan 2 siapa? Cuman 1 sama 1 kan? X sama dengan 12. Siapa?
cuma 6 sama 6. Maka pasti P X-nya 2 itu sama dengan P12. Berarti P2 sama dengan P12. Ya, berarti pernyataan 3 benar. Ya, tadi P6 sama dengan 5. P6 tadi kita dapatnya berapa tuh P6? P6 dapatnya tadi 5/36 ya. Ya, berarti pernyataan 4 salah, bukan 1/6. Ya, berarti yang benar adalah 1, 2, sama 3 aja. Maka jawabannya yang A. Ya. Oke, kita lanjut. Saya hapus ya. Oke. Nah, kita punya X dikurang Y lebih kecil daripada X. X dikurang Y lebih kecil daripada X. Ya udah, kurangin X, kurangin X. Ini kayak saya tulis kurang X. Maka jadi apa? Min Y lebih kecil daripada 0 kan? Kali min 1. Jadi Y lebih besar daripada 0. 0 kali min 1 kan? Ini dikali nih ya. Ya. Jadi Y-nya lebih besar daripada 0 atau Y-nya positif. Dan ini kalimat yang pertama, saya ambil kesimpulan Y-nya lebih besar daripada 0. Kalimat kedua, X plus Y lebih kecil daripada Y. Kita kurangin Y. Ya. Jadi X lebih kecil daripada 0. Iya nggak? Jadi kesimpulannya apa? Y lebih besar daripada 0 dan X lebih kecil daripada 0. Dan ya. Ya. Maka yang 2 benar tuh. Sesuai sama yang kita ambil kesimpulan. Ya. 2 benar, ya. 3 pasti salah tuh kan? Iya kan? 3 salah. 1 salah. 4, kalau X-nya lebih kecil daripada 0, berarti X-nya negatif. Kalau negatif, terus Y-nya positif. Negatif kali positif, hasilnya pasti negatif. Berarti pernyataan 4 benar. Ya, berarti jawabannya 2 sama 4. Jadi jawabannya yang C. Ya. Ya. Nah, yang tanyakan apa? Pertanyaannya adalah apakah X lebih kecil daripada Y? Apakah X lebih kecil daripada Y? Yang ditanyakan ini. Pernyataan 1 bilang apa? Pernyataan 1 bilang 1/X lebih kecil daripada 1/Y. Ya. Nah, kita rapikan dulu, pindahin ke kiri jadi 1/X min 1/Y lebih kecil daripada 0. Kalau disamakan penyebutnya jadi apa? Y min X per X kali Y lebih kecil daripada 0. Lebih kecil daripada 0 berarti negatif. Kemungkinannya ada 2. Yang pertama, Y min X-nya positif. Ya. Dan X kali Y-nya negatif. Beda tanda yang penting. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Yang pertama ini, saya jangan pakai yang pertama ya. Saya pakai strip aja deh. Ini apa? Y lebih besar daripada X. Ya, Y lebih besar daripada X. Ya, jangan pakai strip ya. Titik deh. Y lebih besar daripada X. Ya. Tapi X kali Y lebih kecil daripada 0. X lebih Y kali Y lebih kecil daripada 0 berarti bisa apa? X-nya negatif, Y-nya positif. Atau X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, tapi karena Y-nya lebih besar daripada X, Y-nya lebih besar daripada X, maka yang diambil pasti yang Y lebih besar daripada yang X-nya negatif, Y-nya positif. Tapi ada kemungkinan kedua, yaitu ketika Y min X-nya lebih besar daripada 0, ya, dan X kali Y-nya lebih kecil daripada 0. Ya kan? Y lebih besar daripada, kok lebih besar lagi? Sama aja berarti ya. Y lebih kecil daripada 0, yang X kali Y-nya lebih besar daripada 0. Berarti ini apa? Y lebih kecil daripada X. Ya, pertanyaannya apakah X lebih kecil daripada Y? Ya, kalau kita dapatnya pernyataan yang pertama, kita ambil kemungkinan pertama, jawabannya benar. Tapi ketika kita ambil yang ini, jawabannya salah. Berarti cukup nggak untuk menjawab pertanyaan ini? Nggak cukup nih. Ya, pernyataan 1 tidak cukup. Karena pada 2 kemungkinan. Bisa Y-nya lebih besar, bisa Y-nya lebih kecil. Pernyataan 2, masih kelihatan ini ya. Y per X lebih kecil daripada 0. Berarti apa? Yang penting hasil operasi ini negatif. Kalau negatif berarti bisa Y-nya positif, X-nya negatif. Sehingga Y-nya lebih besar daripada X. Atau yang kedua, Y-nya negatif, X-nya positif. Sehingga Y-nya lebih kecil daripada X.
Cukup lagi nggak untuk menjawab? Tidak cukup. Ya, jadi 1 tidak cukup, 2 juga tidak cukup. Ya, pernyataan 2 tidak cukup. Maka maka kita gabungkan. Kalau dua-duanya nggak cukup baru digabung. Ya, kalau digabung jadi apa itu? Kalau digabung Y per X-nya lebih kecil daripada 0. Ya, kalau kita gabung Y per X-nya lebih kecil daripada 0. Berarti apa? Oh iya, ini kita belum simpulkan tadi nih. Yang pernyataan 1, sorry. Ini berarti apa? X-nya positif, Y-nya positif, atau X-nya negatif, Y-nya negatif ya. Artinya kalau kondisi yang kedua, itu X kali Y lebih besar daripada 0, berarti X, Y-nya tandanya sama. Ya. Terus kita gabung tadi nih sama yang pernyataan 2. Pernyataan 2 kesimpulannya apa? Tandanya beda. Maka yang dipakai yang mana? Yang ini nggak berlaku kalau digabung, ini nggak boleh ikutan. Diambil yang tandanya beda. Yang tandanya beda mana? Ini. Ya. Kesimpulannya apa? Y lebih, ketika digabung pernyataan 1 ditambah pernyataan 2. Kesimpulannya apa? Y lebih besar daripada X. Cukup nggak untuk menjawab? Cukup. Ya. Berarti jawabannya C. Karena kesimpulannya Y lebih besar daripada X. Atau kalau mau Y lebih kecil daripada X juga sama aja. Yang penting dapat satu kemungkinan. Ya. Jadi jawabannya C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan tidak cukup. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya hapus ini ya. Diketahui P dan Q adalah bilangan asli. Berapakah P kali Q? Berapakah P kali Q? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Faktor persekutuan terbesar PQ adalah 3. Ya, faktor persekutuan terbesar P dan Q adalah 3. Berarti berapa itu? P sama Q, ya, faktor persekutuannya terbesar adalah 3. Berapa bilangan? Berarti bilangannya berapa kalau gitu? Yang faktor persekutuannya apa ya? PB-nya persekutuan terbesarnya 3. Jadi ada dua bilangan. Bilangan prima yang bisa dibagi, yang bisa membagi P sama membagi Q 3. Contohnya berapa? Misalnya 27 sama 39. Ya. Ada nggak pasangan lain? Ada, misalnya berapa? 12 sama 15. Ya nggak? Berarti cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Pertanyaannya apa tadi? P dikali Q. Pertanyaannya P kali Q. Kalau dikali dengan kemungkinan yang pertama dan yang kemungkinan kedua, hasilnya akan berbeda. Jadi pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya. Pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 2, bilang apa pernyataan 2? P dibagi Q 0,4. 0,4 itu saya tulis 4/10 atau 2/5. Iya enggak? Atau banyak kemungkinan lainnya. Berarti P-nya bisa berapa? Bisa 4, Q-nya 10, sehingga P kali Q-nya 40. Bisa P-nya 2, Q-nya 5, sehingga P kali Q 10. Jadi nggak cukup juga untuk menjawab pertanyaan. Ya. Nah, berarti kalau kita pengen dapetin, nah sekarang kalau kita digabung sekarang, pernyataan 1 tambah pernyataan 2. Saya pakai pernyataan 2 dulu. P per Q-nya 2/5. Lalu FPB-nya 3. Berarti ini 2 kali 3, bawahnya 5 kali 3. Berapa itu? Ya, 6 sama 15. Berarti P-nya 6, Q-nya berapa? 15. Ya, maka bisa dicari nilai pertanyaan apa tadi? P kali Q. P-nya 6, Q-nya 15. Cukup nggak untuk menjawab? Cukup. Ya, maka jawabannya yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini cenderung gampang nih. Ya, saya hapus ya. Apa yang itu diketahui? Diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat C. Ya, diketahui ya, jari-jarinya siapa? Jari-jarinya 10. Ini dari C ke B. Ya, C ke B 10. Ini ke 10 nih. Terus AB menyinggung lingkaran. Ditanya jarak A ke C. Kalau ABC segitiga sama kaki, ya,
Sifat garis singgung lingkaran itu pasti tegak lurus nih di sini. Ya, nggak boleh coret aja nih layar, ya kan? Ini pasti tegak lurus. Nah, pernyataan dia bilang apa? Sama kaki. Kalau sama kaki berarti BC sama dengan BA. BC-nya berapa? Ya, saya tulis deh. Ya. Anggap aja gambarnya bagus ya. Ini C, ini B, ini A. Ini 10. Ini siku-siku. Terus ada tambahan pernyataan, dia sama kaki, berarti ini juga 10. Maka panjang AC bisa dicari. Bisa pakai Pitagoras. Cukup untuk menjawab? Cukup. Pernyataan 1 cukup. Pernyataan 2. AB-nya 5. Nah, gambar lagi deh. Ini siapa? C, ini B, ini A. Ini 10. Ini siku-siku. AB-nya 5. Cukup nggak untuk menjawab? Cukup. Pakai Pitagoras lagi. Jadi pernyataan 2 cukup. Maka jawabannya apa? 1 cukup, 2 juga cukup. Ya. Maka jawabannya yang D. 1 saja cukup atau 2 saja cukup. Ya. Oke, nah inilah pembahasan TO yang ke-22. Tetap semangat teman-teman karena kira-kira seminggu lagi kita akan menghadapi UTBK ya. Jangan kendor semangatnya, ini malah dikebut sekarang ya. Tetap jaga kesehatan ya, stay safe. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.